Iti piso Bhagava. Such indeed is the Blessed One, Arahant Samma Sambuddho, worthy perfectly enlightened, Vijacharana Sampano, Sugato Lokavidu, endowed with knowledge and conduct, well gone knower of the worlds, Anattaro Purisa Dhammasarathi, the incomparable trainer of those to be tamed, Sattadiva Manusana, teacher of gods and men, Buddho Bhagavati, the awakened one, the Blessed One. The awakened one, the Blessed One. Akhir dari rahasia, kebebasanmu. Inilah saatnya tirai rahasia itu terbuka. Semua beban tak terlihat, pola yang mengikat, konflik turun-temurun, dan luka-luka yang diwariskan kini mulai tampak jelas di hadapanmu. Dan di balik semua itu, ada satu kebenaran besar. Kamu tidak datang hanya sebagai bagian dari keluargamu, sebagai pemulih garis darah, jiwa yang terpilih untuk menutup luka lama dan membuka pintu takdir baru. Sekarang setelah kamu melihat semuanya dengan cahaya kesadaran, kamu tidak lagi terikat oleh rantai yang pernah membelenggu para pendahulumu. Kamu telah melampaui kabut ketidaktahuan, dan yang tersisa kini hanyalah kekuatan untuk memulai hidup baru, bebas, terang, dan selaras dengan rencana ilahi. Kebebasan ini bukan hanya untukmu. Ia adalah warisan baru yang kamu siapkan untuk generasi setelahmu. Karena ketika satu jiwa sadar, seluruh garis keturunan mendapat terang. Anak-anakmu tidak lagi harus mengulang luka yang kamu alami. Cucu-cucumu tidak lagi harus memikul beban yang kamu tanggung diam-diam. Dan leluhurmu, mereka yang telah lama menunggu penyelamatan, akan menemukan damainya. Semua perubahan ini terjadi karena kamu berani melihat kebenaran, berani menangis, berani mengampuni, dan berani berjalan dalam cahaya. Tugasmu mungkin sunyi, tapi gaungnya akan terdengar jauh dalam dimensi roh dan waktu. Kini, kamu tidak lagi berjalan sebagai korban, tapi sebagai utusan, sebagai penjaga cahaya, sebagai awal dari garis keturunan baru yang akan penuh keberkahan, kesadaran, dan cinta. Jangan ragukan dirimu lagi. Apa yang telah kamu buka hari ini adalah pintu takdir yang selama ini ditunggu oleh langit. Akhirnya ada satu jiwa yang bersedia berkata, "Aku siap menjadi cahaya di tengah kegelapan keluargaku." Maka berjalanlah dengan kepala tegak dan hati yang lapang, karena kebebasanmu telah tiba, dan tugas sucimu kini telah dimulai dengan penuh kemuliaan. Dalam psikologi, orang yang nyaman dalam kesendirian adalah yang paling berbahaya, karena dia tidak butuh siapapun untuk merasa cukup. Kalau seseorang tidak menghormatinya, dia akan pergi tanpa peringatan. Kalau seseorang mengkhianatinya, dia tidak marah, dia hanya berhenti peduli. Dan kalau kamu mencoba meninggalkannya, dia akan membiarkanmu pergi dengan senang hati. Itulah yang membuatnya berbahaya. Dia tidak terikat oleh emosi, tidak bisa dikendalikan oleh perhatian. Secara psikologis, orang seperti ini sudah melewati fase butuh validasi, yang berarti kamu tidak bisa memanipulasinya. Dan itulah kekuatan paling berbahaya dari seseorang yang sudah berdamai dengan kesendirian. Orang seperti ini jarang terlihat, tapi mudah dikenali. Kamu kenal orang seperti ini? Atau kamu salah satunya? Anda harus mengerti dengan baik kehidupan ini.
Anda harus berbuat baik, tetapi Anda juga harus mempunyai ketenangan hati dengan meditasi dan belajar dhamma. Mengerti kehidupan ini sebagaimana adanya dengan batin yang tenang. Kehidupan ini tidak kekal. Tidak ada yang sehat selamanya, tidak ada yang muda seterusnya. Belum pernah ada orang yang tidak mati. Kalau Anda mengerti ini, Anda tidak akan protes. Anda akan hidup dengan tenang, siap menerima perubahan. Siap menerima perubahan dengan hati yang tenang. Karena Anda bermeditasi dan Anda melakukan kebaikan, bukan kejahatan. Sanya Wedayita Nirodha Samapati 7 hari. Hanya arahat tertentu yang bisa meditasi 7 hari, tidak bergerak, tidak makan, tidak bernafas juga. Nafasnya berhenti. Katanya panas tubuhnya masih, tetapi nafasnya berhenti. Kalau seorang arahat sedang meditasi Nirodha Samapati 7 hari kematian datang, kematiannya menunggu 7 hari. Setelah keluar dari Nirodha Samapati, baru meninggal dunia. Dan seorang yang berdana sesaat setelah arahat selesai melakukan meditasi 7 hari Nirodha Samapati, akan memperoleh anisangsa atau pahala yang sangat besar. Setelah Sang Buddha memasuki Nibbana terakhir, Raja Ajatasattu membangun sebuah stupa besar di Rajagaha dan mengadakan festival penghormatan penuh kesucian. Di antara para umat, hiduplah seorang gadis perangkai bunga bernama Sunanda. Seorang siswa Arya pemasuk arus yang penuh keyakinan dan cinta bakti. Dengan hati tulus, Sunanda mempersembahkan rangkaian bunga harum ke stupa Sang Buddha. Pada hari-hari uposata, ia sendiri datang untuk memberi penghormatan, memberikan jubah, makanan, tempat tinggal, dan lampu kepada para biku. Ia menjaga sila, berbahagia dalam kebajikan. Ketika masa hidupnya selesai, Sunanda terlahir di alam 33 dewa atau surga Tawatimsa, pengikut Saka, Raja para Dewa. Namun ada keajaiban, walau dikelilingi cahaya para dewa, cahayanya tidak memudar, justru semakin memancar. Dewi Sunanda bercerita kepada Raja Saka, hamba berkeyakinan teguh, menjaga sila, dan senang memberi, hamba mempersembahkan bunga, wewangian, dan minyak ke stupa Sang Buddha terutama pada hari uposata. Dari bunga-bunga kecil dan hati yang setia pada sila berbuah kelahiran mulia, kesejahteraan, dan cahaya surgawi. Bila dilakukan dengan hati murni membawa kemuliaan tiada tara. Sunanda berkata, buah kebajikanku belum habis. Harapanku adalah menjadi yang kembali sekali lagi, tingkat kesucian Sakadagami. Semoga kita semua berbahagia dalam kebajikan, tekun dalam sila, dan teguh dalam keyakinan seperti Sunanda, yang mekar di dunia ini, dan bersinar di dunia para dewa. Seorang pria menemukan telur elang dan menaruhnya di sarang ayam. Beberapa hari kemudian, telur itu menetas bersama anak-anak ayam lainnya. Elang kecil itu tumbuh di antara mereka, meniru semua yang dilakukan ayam. Setiap hari ia mengais tanah mencari cacing, mengepakkan sayap seadanya, dan berkokok seperti ayam. Ia benar-benar percaya bahwa dirinya hanyalah seekor ayam. Waktu terus berjalan. Suatu hari ia menengadah ke langit biru dan melihat sosok burung yang begitu megah. Burung itu terbang bebas, meluncur anggun di udara dengan sayap emas yang kokoh, seolah langit memang miliknya. Dengan penuh takjub, elang tua itu berbisik, "Siapa dia?" Seekor ayam di sampingnya menjawab, "Itu elang, raja para burung. Dia diciptakan untuk terbang tinggi di langit. Kita hanyalah ayam, tempat kita di bumi." Elang itu pun menunduk. Ia percaya pada kata-kata itu. Ia hidup dan mati sebagai ayam,
padahal sejak awal ia adalah seekor elang. Pesan dari cerita ini, kalau kamu terus membiarkan dirimu terkungkung oleh lingkungan yang salah, kamu mungkin tidak akan pernah menyadari siapa dirimu sebenarnya. Pikiran dan perilakumu akan selalu dibentuk oleh orang-orang di sekitarmu. Karena itu, pilihlah lingkungan dan teman dengan bijak. Kalau kamu tidak mengikuti kenali dirimu sendiri, kamu mungkin tidak pernah menemukan potensi terbaikmu. Tapi kalau kamu mau mengikuti, selamat, setiap hari kamu akan bertumbuh. Seorang pemuda tumbuh di kota kecil. Orang-orang di sekitarnya selalu berkata, "Kamu nggak akan berhasil. Tetap di sini saja, aman-aman saja." Setiap hari, ia berusaha sekuat tenaga. Ia belajar, bekerja, dan bermimpi. Tapi suara-suara keraguan itu terus menghantui. Lambat laun ia mulai percaya bahwa mungkin mereka benar. Suatu pagi, ia melihat seseorang dari kota lain. Seseorang yang berani mengambil risiko, mengejar impian, dan hidup dengan penuh keberanian. Pemuda itu menatap kagum, merasa campuran iri dan rindu. Ia berbisik dalam hati, "Kenapa aku nggak bisa seperti dia?" Lalu sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia sadar bahwa rantai yang menahan bukan di sekitarnya, tapi di pikirannya sendiri. Ia tidak membutuhkan izin untuk berkembang. Ia tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk terbang. Sejak hari itu, ia memutuskan untuk melangkah sedikit demi sedikit setiap hari menuju impiannya. Lambat laun, ia mulai menemukan kekuatannya sendiri, jalannya sendiri, dan versi kebebasan yang hanya ia miliki. Kalau kamu tidak mengikuti kenali dirimu sendiri, kamu mungkin tidak pernah menemukan potensi terbaikmu. Tapi kalau kamu mau mengikuti, selamat, setiap hari kamu akan bertumbuh. Pesan, jangan biarkan orang lain menentukan batas hidupmu. Potensi sejati ada di dalam dirimu. Jika kamu berani melihatnya, mempercayainya, dan bertindak setiap hari. Seratus tahun yang akan datang adalah tahun 2125. Kita semua sudah mati, terkubur di dalam tanah. Semuanya sudah tergantikan. Rumah yang kita bangun dengan susah payah akan ditempati oleh orang asing yang bahkan tidak kita kenal sama sekali. Kendaraan yang kita beli dengan cara menabung sudah rusak, tidak menjelma lagi. Aset yang kita kumpulkan berpindah-pindah tangan, entah siapa pemiliknya. Saat itu semua yang kita miliki sekarang sudah tidak ada lagi. Kita akan berada di dalam kubur selama 100 bahkan mungkin 1000 tahun lamanya. Tidak ada yang mengenal kita. Bahkan saat ini pun kita tidak mengenal kakek buyut kita 100 tahun yang lalu. Ternyata benar, hidup ini singkat dan hanya senda gurau belaka. Tidak ada yang perlu dibandingkan, apalagi dibanggakan. Syukurilah hari ini, karena kita masih bisa bernapas. Kita masih bisa menambah amal untuk persiapan kehidupan kita yang sesungguhnya. Ia memiliki kemampuan batin yang luar biasa. Dahulu di suatu lereng pegunungan, seorang samanera muda bernama Sumana tinggal bersama gurunya, Anurudatera. Ketika gurunya jatuh sakit, Sumana baru berusia 7 tahun. Sumana terbang menggunakan kekuatan batinnya ke danau Anotata 500 yojana jauhnya untuk mengambil air suci. Sumana memiliki kemampuan batin luar biasa, bukan karena usia, tapi karena ketekunan dan kebijaksanaannya dalam dhamma. Ketika Sumana dibawa menghadap Sang Buddha, para samanera lain mengejek dan menggoda. Namun Sang Buddha dengan tenang menunjukkan kualitas sejati murid kecil ini. Saat tak ada satupun biku yang mampu mengambil air dari danau Anotata, Sang Buddha mempercayakan tugas itu pada Sumana kecil. Sang Buddha bersabda, "Para biku, seseorang yang melaksanakan dhamma dengan tekun dan bersemangat akan dapat memiliki kemampuan batin luar biasa meskipun usianya masih muda." Pandita, seorang putra kaya dari Savatthi, menjadi samanera pada usia 7 tahun. Pada hari ke-8, ia ikut Sariputta-tera berpindah patah dan melihat petani mengairi sawah. Ia bertanya, "Dapatkah air yang tanpa kesadaran dibimbing ke tempat yang diinginkan?" Sariputta menjawab, "Ya." Mereka lanjut berjalan dan Pandita melihat pembuat anak panah meluruskan panah, serta tukang kayu memahat roda kereta. Pandita berpikir, jika air, kayu, dan bambu bisa diarahkan, mengapa saya tidak bisa melatih pikiran saya?
Ia kemudian kembali ke vihara untuk bermeditasi. Dengan tekun, Pandita menggunakan tubuhnya sebagai objek perenungan. Saka dan para dewa menjaga ketenangan vihara, dan sebelum waktu makan, ia mencapai kesucian anagami. Ketika Sariputa datang membawakan makanan, Sang Buddha dengan kekuatan batinnya melihat bahwa Pandita hampir mencapai arahat. Untuk melindungi meditasi Pandita, Sang Buddha berdiri di depan pintu kamar dan mengajak Sariputa bicara. Saat itu, Pandita mencapai tingkat kesucian arahat pada hari ke-8 setelah menjadi samanera. Sang Buddha kemudian berkata kepada para bhikkhu, Saka, dan para dewa melindungi mereka yang bersungguh-sungguh melaksanakan Dhamma. Pandita sekarang telah menjadi seorang arahat setelah mengendalikan pikirannya dan melaksanakan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut ini. Pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu, orang bijaksana mengendalikan dirinya. Dhammapada Syair 75. Kisah Samanera Tissa dari Wihara Hutan. Ketika berdiam di Wihara Jetawana, Sang Buddha membabarkan syair ke-75 dari Dhammapada ini yang merujuk kepada Tissa, seorang samanera yang tinggal di sebuah wihara dalam hutan. Tissa adalah seorang putra hartawan dari Sawati. Ayahnya biasa memberikan dana makanan kepada salah seorang siswa utama Sang Buddha yang Arya Sariputta di rumahnya, dan karenanya Tissa meskipun masih sangat belia, telah sering berjumpa dengan siswa utama pada setiap kesempatan. Pada usia 7 tahun, ia menjadi seorang samanera di bawah bimbingan yang Arya Sariputta. Ketika ia tinggal di Wihara Jetawana, banyak teman dan saudara-saudaranya yang datang mengunjunginya, membawa hadiah dan dana-dana lainnya. Si samanera menemukan bahwa kunjungan-kunjungan ini sangatlah melelahkan. Maka setelah menerima pelajaran meditasi dari Sang Buddha, ia pergi ke sebuah wihara yang terletak di dalam hutan. Setiap kali penduduk desa menanyakan sesuatu, Tissa hanya berkata, "Semoga Anda berbahagia, semoga Anda terbebas dari penderitaan. Sukita hota duka mucata." Dan kemudian ia berlalu. Ketika tinggal di wihara dalam hutan, ia dengan tekun dan rajin berlatih meditasi, dan pada akhir bulan ketiga, ia berhasil mencapai tingkat kesucian arahat. Setelah berakhirnya masa wasa, Yang Arya Sariputta ditemani oleh Yang Arya Mahamoggallana dan beberapa biku senior lainnya datang mengunjungi Samanera Tissa dengan seizin Sang Buddha. Seluruh penduduk desa hadir untuk menyambut Yang Arya Sariputta bersama rombongan 4.000 biku lainnya. Mereka juga memohon agar Yang Arya Sariputta berkenan menyampaikan khotbah kepada mereka. Tetapi sang siswa utama menolak dan malah meminta muridnya Samanera Tissa untuk menyampaikan khotbah kepada penduduk desa. Para penduduk desa berkata bahwa guru mereka Samanera Tissa hanya dapat berkata, "Semoga Anda berbahagia, semoga Anda terbebas dari penderitaan," dan memohon kepada Yang Arya Sariputta untuk menugaskan biku lainnya. Tetapi Yang Arya Sariputta tetap meminta Samanera Tissa untuk memberikan khotbah Dhamma dan berkata kepada Tissa, "Tissa, babarkanlah kepada mereka mengenai Dhamma dan perlihatkanlah kepada mereka bagaimana untuk mencapai kebahagiaan dan bagaimana agar terbebas dari penderitaan." Untuk memenuhi permintaan gurunya, Samanera Tissa menuju ke tempat yang telah disediakan untuk menyampaikan khotbah Dhamma. Beliau menjelaskan kepada para penduduk desa arti dari kelompok kehidupan, kanda, landasan indria dan objek indria, ayatana, faktor-faktor kelestarian ajaran Bodhipakkhya Dhamma, jalan menuju tingkat kesucian arahat dan nibbana, dan lain sebagainya. Akhirnya ia menyimpulkan, dan karenanya mereka yang telah mencapai tingkat kesucian arahat terbebas dari segala penderitaan dan memiliki kedamaian sempurna, sementara yang lainnya masih berputar-putar dalam lingkaran tumimbal lahir samsara.
yang Arya Sariputa memuji Tisa yang telah menyampaikan khotbah Dhamma dengan sangat baik. Fajar mulai menyingsing ketika ia menyelesaikan uraiannya, dan seluruh penduduk desa sangat terpesona. Beberapa dari mereka terkejut karena Samanera Tisa memahami Dhamma dengan baik, tetapi mereka juga merasa tidak puas kepadanya karena sebelumnya ia hanya sedikit mengajarkan Dhamma kepada mereka. Yang lainnya merasa bahagia dan puas mengetahui Samanera tersebut sangat terpelajar dan merasa sangat beruntung karena Samanera Tisa berada di antara mereka. Sang Buddha dengan kemampuan batinnya yang luar biasa melihat dari wihara Jetawana kedua kelompok penduduk desa ini, dan kemudian beliau memperlihatkan dirinya di hadapan mereka semua. Maksud kedatangan beliau adalah untuk menjernihkan kesalahpahaman yang muncul dalam kelompok yang pertama. Sang Buddha hadir ketika para penduduk desa sedang menyiapkan makanan untuk para biku. Maka mereka juga mempunyai kesempatan untuk berdana makanan kepada Sang Buddha. Setelah menyelesaikan makannya, Sang Buddha berkata kepada para penduduk desa, "Oh para umat awam, kalian semua sangatlah beruntung memiliki Samanera Tisa di antara kalian. Karena kehadirannya disinilah saya, siswa-siswa utama saya, biku-biku senior dan banyak biku lainnya saat ini hadir mengunjungi kalian." Kata-kata ini menyadarkan para penduduk desa mengenai betapa beruntungnya mereka memiliki Samanera Tisa bersama mereka, dan mereka sangat puas. Sang Buddha kemudian membabarkan khotbah kepada para penduduk desa dan para biku, dan pada akhirnya banyak di antara mereka yang berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapati. Selesai menyampaikan khotbah, Sang Buddha pulang kembali ke wihara Jetawana. Sore harinya para biku memuji Tisa di hadapan Sang Buddha. Yang mulia, Samanera Tisa telah melaksanakan tugas yang tidak mudah. Ia memperoleh begitu banyak pemberian dan dana di sini, di Sawati. Namun ia meninggalkannya dan hidup sederhana di dalam hutan. Kepada mereka Sang Buddha menjawab, "Para biku, seorang biku apakah ia tinggal di desa ataupun di kota, seharusnya hidup dengan tidak mengharapkan pemberian dan dana. Jika seorang biku meninggalkan semua keuntungan atau keduniawian dan rajin melaksanakan dhamma dalam kesendirian, maka ia pasti akan mencapai tingkat kesucian arahat." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut. Yang satu adalah jalan keduniawian, yang lain adalah jalan ke nibbana. Setelah menyadari hal ini dengan jelas, para biku siswa Sang Buddha tidak tergiur oleh penghormatan atau pujian, tetapi berusaha untuk tidak melekat, hidup dalam ketenangan. Akhir dari bab 5 Orang Dungu, Bala Waga. Pada tahun 1994, ilmuwan Jepang, Dr. Masaru Emoto, membuktikan sesuatu yang luar biasa. Kata-katamu secara fisik mengubah dunia di sekitarmu. Dr. Emoto meminta murid-muridnya mengucapkan kata-kata negatif seperti, "Aku membencimu," dan "Kamu gagal," kepada satu set botol air. Satu set lainnya diperlakukan dengan kata-kata yang baik dan penuh kasih seperti, "Aku mencintaimu," dan "Terima kasih." Setelah membekukan air dan melihatnya di bawah mikroskop, hasilnya menakjubkan. Air yang terpapar negativitas membentuk pola-pola kacau dan terdistorsi. Sementara itu, air yang diberkati dengan kata-kata positif mengkristal menjadi bentuk-bentuk yang harmonis dan menakjubkan. Inilah bagian yang mengejutkan. Lebih dari 70% tubuhmu adalah air. Itu berarti setiap kata yang kamu ucapkan menciptakan efek riak dalam sel-selmu, membentuk energimu, kesehatan, dan bahkan realitasmu. Ucapkan cinta, ucapkan rasa syukur, ucapkan kekuatan dalam hidupmu. Kematian dan kehidupan ada dalam kuasa lidah, dan mereka yang menyukainya akan memakan buahnya. It's your turn. You shouldn't feel guilty. It's your turn. It's your time. You've blessed everybody else. You've set everybody else for success. You've compromised you for them, and look where you are.
It's time for you. Don't quit. You've come so far already. Look back at the beginning. See how much ground you've covered. It wasn't easy, right? But you did it. Every step you took brought you here. Don't stop now. Not when you've proven to yourself how strong you are. Remember that growth happens one step at a time. Your journey is not over. It's just getting tougher because you're moving closer to something great. Quitting might feel like an option when it's hard, but flip that feeling. Every challenge is a chance to grow even stronger. Don't give up on the progress you've made. You're closer than you think to the breakthrough you're waiting for. Keep pushing. The hardest climbs often lead to the best views. Now repeat after me. I will not quit. What is the lion mentality? Fearless courage. Bravery is a key trait of the lion. The lion will never surrender. The lion will never lie down and die, not even if surrounded by 10 hyenas. The fight is never over until it's over. Maybe you're not surrounded by hyenas. Maybe you're just buried by bills. Maybe you need to stand up for something you believe in that no one around you agrees with. Do not give up. Do not give in. Be fearless in going after what you really want in your life. Maybe you've been at it for years and nothing has worked yet. Maybe you're tired of hunting your goals and seeing no rewards. Do not give up. You must keep fighting. You have no guarantee of success if you keep going, but you do have possibility. There is a chance. The only guarantee comes with quitting, and that is the guarantee of missing out on the life you really want. Keep fighting for the life you must have. Regardless of the hyenas, no surrender.